Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ahmad Fatoni, SSM Hum, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sosiologi Sastra. Perkenalkan, nama saya Rakil Sriwahyuningsih dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5 dengan nomor induk mahasiswa 52106130011. Nah, pada video kali ini saya akan menguraikan hasil analisis novel Orang-Orang Proyek yang ditulis oleh Ahmad Tohari dengan menggunakan teori sosiologi sastra Marxisme. Adapun alasan saya memilih novel Orang-Orang Proyek yang ditulis Ahmad Tohari ini dikarenakan novel ini dapat membuat pembaca kritis mengenai kecurangan-kecurangan yang terjadi di proyek yang ada di Indonesia. Nah, selain itu, dalam novel ini juga terdapat nilai sosial, nilai moral, dan juga nilai agama yang ditujukan oleh tokoh utama, di mana tokoh utama ini memiliki kewajiban atau senantiasa tidak pernah lalai dalam menjalankan ibadahnya. Nah, selain itu juga tokoh utama ini gemar menceritakan tentang kepercayaan terhadap penduduk setempat di desa tersebut. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan sinopsis dari novel Orang-Orang Proyek yang ditulis oleh Ahmad Tohari. Aku insinyur. Aku tak bisa menguraikan dengan baik hubungan antara kejujuran dan kesungguhan dalam pembangunan proyek ini dengan keberpihakan kepada masyarakat miskin. Apakah yang pertama merupakan manifestasi yang kedua? Apakah kejujuran dan kesungguhan sejatinya adalah perkara biasa bagi masyarakat berbudaya dan harus dipilih karena keduanya merupakan hal yang niscaya untuk menghasilkan kemaslahatan bersama? Memahami proyek pembangunan jembatan di sebuah desa. Bagi Kabul, insinyur yang mantan aktivis kampus, sungguh suatu pekerjaan, sekaligus beban psikologis yang berat. Permainan yang terjadi di dalam proyek itu menuntut konsekuensi yang pelik. Mutu bangunan menjadi taruhannya, dan masyarakat kecillah yang akhirnya menjadi korban. Akankah Kabul bertahan dengan idealismenya? Akankah jembatan baru itu mampu memenuhi dambaan para penduduk setempat? Nah, sebelum saya menguraikan hasil analisis dari novel Orang-Orang Proyek, kita harus memahami dulu apa itu teori sosiologi Marxisme. Nah, Marxisme adalah aliran pemikiran yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels dalam buku mereka yang berjudul The German Ideology. Sosiologi sastra Marxis merupakan salah satu pendekatan sosiologi sastra yang mendasarkan pada teori Marxis atau Marxisme. Sosiologi sastra Marxis sering disebut sebagai kritik Marxis. Kritik Marxis tidak hanya sebagai kritik yang mengkaji bagaimana novel tersebut dipublikasikan dan apakah mereka menyebut kelas pekerja. Namun, tujuan dari analisis ini adalah untuk menjelaskan karya sastra dengan lengkap dengan memberi perhatian terhadap bentuk, gaya, dan maknanya sebagai produk sejarah tertentu. Nah, bagi Marx, sastra dan semua gejala kebudayaan lainnya mencerminkan pola hubungan ekonomi karena sastra terikat dengan kelas-kelas yang ada di dalam masyarakatnya. Sosiologi sastra Marxis merupakan salah satu pendekatan sosiologi sastra yang mendasarkan pada teori Marxis atau Marxisme. Nah, Marxisme sebenarnya merupakan teori tentang ekonomi, sejarah, masyarakat, dan revolusi sosial. Dalam perkembangannya, Marxisme seringkali digunakan sebagai dasar analisis sastra, sehingga muncullah istilah sosiologi sastra Marxis. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasanya teori sosiologi sastra Marxisme merupakan teori sosiologi sastra yang memandang karya sastra dari segi ekonomi, sejarah, masyarakat, dan juga revolusi sosial. Kemudian, bagaimana sih hubungan atau relasi
antara teori sosiologi Marxisme dengan sastra. Sebenarnya, yang bisa dirumuskan tentang teori Marxisme ini dalam relasinya dengan karya sastra adalah pengarang sebagai seorang individu yang mana merupakan bagian dari anggota masyarakat, yang mana produksi pikiran dan juga kesadarannya ditentukan oleh aktivitas material atau yang kita sebut dengan ekonomi sebagai infrastrukturnya. Dan sehingga kedudukan kelas sosial ekonomi pengarang menjadi faktor utama yang menentukan produksi kesadaran dan pikiran serta perasaan pengarang yang mana juga dipengaruhi oleh kelas sosialnya, sehingga isi dan substansi pikiran dan perasaan tersebut selalu menggambarkan kedudukan dan kelas sosial pengarang. Oke, selanjutnya saya akan menguraikan hasil analisis dari novel yang berjudul Orang-Orang Proyek yang ditulis oleh Ahmad Thohari dengan menggunakan teori sosiologi sastra Marxisme. Nah, sebelum itu, Marx meyakini bahwasannya situasi dan kondisi sosial manusia sangat dipengaruhi oleh aspek material produksi. Oleh karena itu, Marx mengidentifikasi struktur sosial masyarakat itu menjadi dua kelas, yaitu kelas atas dan kelas bawah, yang faktor utamanya didasarkan pada penguasaan alat produksi pada zamannya. Nah, setiap perkembangan zaman sebenarnya memiliki struktur sosialnya sendiri. Tetapi bagi Marx, sekalipun struktur sosial itu berbeda, tetapi situasi atau substansi pola determinasi antar kelasnya tetap sama. Jadi munculnya kelas-kelas sosial dalam masyarakat menurut Marx didasarkan pada penguasaan alat produksi. Maka kelas atas adalah kelas yang memiliki sarana produksi, sedangkan kelas bawah adalah kelas yang tidak memiliki alat-alat produksi. Relasi antar kelas ini yang kemudian menciptakan kelas dominan dengan subordinat, majikan dengan budak, tuan rumah dengan pelayan, dan berjuis dengan proletar. Nah, relasi hubungan antar kelas ini didasarkan pada faktor determinasi ekonomi. Adapun analisis sosiologi sastra Marxis terhadap novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Thohari, paradigma relasi struktur kelas sosial dalam masyarakat dapat dijabarkan seperti ini. Yang pertama yaitu analisis struktur kelas sosial sastra. Dengan melihat sastra sebagai dunia yang dimediakan dengan kata, maka fokus analisis sosiologi sastra adalah pada relasi antar tokoh dalam konteks latar sosial dan alur sebagai peristiwa. Dari relasi ketiga unsur ini, maka aspek sosiologi yang berfokus pada relasi tokoh sebagai individu kolektif yang bertindak sosial dapat diidentifikasi. Nah, poin yang A yaitu identifikasi latar sosial. Latar sosial adalah ruang kehidupan sosial yang mengorganisasi segala bentuk aktivitas sosial dalam sastra. Aktivitas sosial ini bisa dilihat dengan mengidentifikasi hubungan atau relasi yang terjadi antar tokoh. Latar sosial dalam sastra tentu saja tidak bersifat tunggal, tetapi berlapis-lapis. Dan identifikasi latar sosial ini terdapat dalam kutipan novel Orang-Orang Proyek yang pertama yaitu pada halaman 11. Berikut adalah kutipannya. Penguasa yang punya proyek dan para pemimpin politik lokal menghendaki jembatan itu selesai sebelum pemilu pada tahun 1992. Karena saya kira peresmiannya akan dimanfaatkan sebagai ajang kampanye partai golongan penguasa menyebalkan, dan inilah akibatnya bila perhitungan teknis ilmiah dikalahkan oleh perhitungan politik. Dan dari kutipan tersebut diketahui bahwasannya kondisi di suatu desa, tepatnya di Sungai Cibawar, yang hendak dibangun jembatan, di mana jembatan itu adalah jembatan yang telah lama diimpikan oleh masyarakat setempat, yang mana ternyata
Pembangunan jembatan tersebut dijadikan sebagai ajang kampanye oleh suatu partai golongan penguasa. Nah, kutipan selanjutnya yaitu, ya, karena saya maklum, meski sudah tua dan jelek, saya ini pensiunan pegawai negeri. Jadi saya tahu, ya begitulah budaya kekuasaan di negeri kita. Bahkan, saya juga bisa menebak, tidak semua teman sampean disedih. Karena kerugian akibat banjir itu bisa dijadikan alasan untuk meminta biaya tambahan. Dan hal ini berarti kesempatan baru untuk menggelembungkan anggaran proyek. Kami rakyat kecil tahu kok apa arti penggelembungan biaya bagi orang-orang proyek. Maaf, mulut saya ini latah. Nah, kutipan selanjutnya yaitu terdapat pada halaman 18. Di mana kutipan tersebut berbunyi, penduduk setempat menganggap proyek itu dambaan lama yang mulai terwujud, atau dan ini sangat mungkin tontonan saja. Maka semuanya gembira. Mereka sering berbondong-bondong ke proyek, terutama sore hari, meski sekadar untuk melihat sesuatu yang baru. Semua orang merasa mendapat hiburan atau harapan, kecuali taman mata wisata. Lelaki yang sudah belasan tahun mengoperasikan rakit penyeberangan ikan tapak proyek. Nah, kutipan tersebut menggambarkan latar sosial Pak Tarya yang berstatus sebagai seorang pensiunan yang hanya menghabiskan waktunya dengan memancing di sungai, berperan sebagai masyarakat desa di kelas bawah. Nah, yaitu kelompok yang tidak memiliki modal atau kekuasaan untuk menghasilkan pendapatan. Maka yang terjadi adalah ketergantungan terhadap pemilik modal, hal ini yaitu kabul. Nah, meski bukan pemilik modal secara harfiah, namun kabul memiliki kekuasaan yang dapat mewujudkan impian Pak Tarya beserta para masyarakat desa untuk membangunkan sebuah jembatan. Sikap kabul dapat dikatakan sebagai bentuk nilai kehidupan dan kemanusiaan sebagai seorang insinyur atau ketua pelaksana proyek pembangunan jembatan. Nah, meskipun yang terjadi sesungguhnya adalah dengan adanya banjir di wilayah proyek, maka para pemerintah dan orang-orang proyek dapat mengorupsi anggaran biaya pembangunan dan menghubungi masyarakat kecil seperti Pak Tarya. Dan selanjutnya yaitu terdapat pada kutipan halaman 64 sampai 65. Yaitu berbunyi, niat-wati untuk membayar makan siang membuat pikiran kabul melebar. Bagaimana bila uang Wati berasal dari gaji ayahnya yang anggota DPRD itu? Di tahun 1991 ini, kabul sering membaca kritikan pedas terhadap para anggota dan lembaga DPRD. Secara kelembagaan, DPRD sering dicap hanya menjadi tukang stempel atau aksesori. Pada masa pemerintahan Orde Baru, rakyat jadi pemilih sangat naif yang hanya dipinjam namanya. Keterwakilan mereka di lembaga legislatif sangat rendah. Amanat rakyat pemilih kurang bersalur dan lebih banyak menjadi bahan retorika para politikus. Menurut para kritikus dan kabul sependapat, apabila secara kelembagaan DPRD sudah menyimpang dari titahnya, dengan sendirinya para anggota demikian pula. Mereka, para kritikus, sering mengatakan para anggota DPRD menikmati uang rakyat tanpa melaksanakan dengan semestinya amanat yang dipercayakan kepada mereka. Dan kabul merasa pahit ketika membayangkan jangan-jangan sebagian uang rakyat itu kini ada di dompet Wati dan siap untuk membayar makan siang kabul kali ini. Nah, dari kutipan tersebut diketahui bahwasanya kabul takut jika dia diberi makan siang dibayari oleh Wati dengan sisa uang yang mungkin berasal dari ayah Wati yang merupakan seorang anggota DPRD. Karena sejak masa pemerintahan Orde Baru pada saat pemilu berlangsung, banyak para anggota DPRD yang terpilih dari hasil kecurangan mereka, yang pada akhirnya ketika mereka terpilih
justru mereka akan menyesalkan rakyat kecil karena menurut mereka rakyat kecil adalah orang yang baik. Poin yang B yaitu identifikasi kelas-kelas sosial. Kelas sosial ini menyangkut identifikasi kelas dalam konteks pemilihan alat-alat produksi, sehingga akan memunculkan dua kelas sosial. Penentuan kelas sosialnya berdasarkan pada basis ekonomi. Yang pertama yaitu kelas atas, kelas atas yang pertama yaitu kabul dalam kutipan halaman 13. Pak Tarya memerhatikan kepergian kabul sampai lelaki muda itu lenyap ke arah hilir, melewati tepian sungai yang berbatu-batu. Anak pandai, pikir Pak Tarya. Kalau tidak, mustahil lelaki semuda itu dipercaya menjadi kepala pelaksana pembangunan jembatan yang bernilai ratusan juta atau bahkan miliar. Dan wajahnya bersih, sorot matanya terasa memancarkan kesederhanaan atau kesejatian. Lebih dulu, kita dia bagian dari mereka, orang-orang baik. Nah, latar sosial dalam peristiwa ini adalah di sekitar sungai di sebuah pedesaan, di mana Kabul yang bekerja sebagai insinyur atau kepala pelaksana pembangunan jembatan yang berperan sebagai orang kalangan kelas atas, yang mana memiliki modal dan kuasa untuk mengatur jalannya proyek. Meski dalam teori Karl Marx, pemilik modal digambarkan sebagai kelas yang mengintimidasi rakyat kecil, namun dalam novel Orang-Orang Baik ini, Ahmad Tohari menggambarkan Kabul sebagai sosok pemimpin yang cukup bijak dan juga sederhana. Hal ini terlihat dari sikap dan penampilannya yang sederhana, meskipun perannya sebagai kelas atas atau pemilik modal. Nah, selanjutnya yaitu yang memegang kelas atas adalah Dalkijo, yang terbukti pada halaman 30. Berikut adalah bunyinya. Namun, menghadapi semua tingkat kebocoran itu, Insinyur Dalkijo, atasan Kabul, seperti tak menanggung beban apapun. Suatu saat mereka ketika bersama-sama berada di rumah makan, Kabul mengeluh atas tingginya angka kebocoran yang berarti beban tambahan cukup besar yang harus dipikul oleh anggaran proyek. Di Kabul ini seperti hidup di awang-awang. Tidaklah bumi terlihat sekeliling. Seperti sudah pernah kukatakan, orang proyek seperti kita harus pandai bermain. Dan dari kutipan tersebut, Dalkijo juga termasuk kelas atas, di mana menurut Dalkijo, sebagai orang-orang proyek tentu hal yang biasa jika menggunakan permainan yang curang hanya demi mendapatkan upah yang besar dan secara tidak langsung merugikan rakyat-rakyat kecil. Mereka sebagai penguasa yang memperkerjakan orang-orang kecil akan mengerti upah yang diberikan tidak sepadan dengan kerja keras yang diberikan oleh para pekerja. Nah, yang termasuk kelas atas yang ketiga yaitu orang partai GLM, yang mana terdapat pada halaman 91. Berikut adalah kutipannya. Malam ini Basar Pradesh menerima 3 tamu lelaki, semua berjaket partai. Tamu satu, necis, rambut berminyak dan tersisir rapi. Kacamatanya tampak dari jenis yang mahal, berkumis. Kemudian tamu yang kedua lebih tua, berkopiah, satu gigi depannya ompong, berkacamata minus dan terus merokok. Tamu yang ketiga terus memainkan gantungan kunci mobil. Dialah yang mengemudikan mobil, tapi pasti bukan sekadar sopir. Dia mungkin mewakili angkatan muda partai dari ketiganya. Nah, dari ketiganya tersebut, tamu satu yang paling banyak bicara. Dewan Pimpinan Daerah Golongan Lestari Menang telah memutuskan HUT-nya akan diselenggarakan di sini, di lapangan desa ini, kata tamu satu. Selama bicara, telunjuk kanannya selalu berkibar-kibar di udara dan nadi di lehernya menonjol. Sebagai kepala desa dan kader golongan, Anda sudah tahu apa kewajiban Anda. Sejak saat ini, Anda sudah masuk dalam kelompok kami, panitia tingkat kabupaten.
Nah, dari kutipan tersebut, ketika tamu kadis itu termasuk juga orang-orang dari partai GLM yang mana juga merupakan kelas atas yang bertindak sebagai pemilik modal, di mana seluruh perintah mereka harus segera disetujui dan dilaksanakan oleh kalangan di bawahnya. Yang kedua yaitu kelas bawah, yang mana kelas bawah ini yang menjadi perannya adalah anak-anak proyek yang terbukti pada halaman 68. Berikut adalah bunyinya. Kabul menikmati suasana yang sangat cair itu melalui jendela kamarnya. Dia sering merasa berhutang budi kepada Tante Ana, karena dengan kedatangannya anak-anak proyek mendapatkan hiburan yang murah. Mereka, anak-anak proyek itu adalah generasi yang malang. Kebanyakan mereka meninggalkan bangku sekolah sebelum waktunya untuk masuk ke pasar tenaga kerja demi perut. Dan di proyek ini mereka digaji terlalu kecil karena pos anggaran untuk gaji mereka tertekan oleh besarnya faktor X yang harus ditanggung pelaksana proyek. Faktor X ini adalah pungutan liar, halus maupun kasar, langsung maupun tak langsung, yang dilakukan oleh oknum-oknum resmi sipil dan tentara, orang pantai, preman-preman, serta tokoh-tokoh lokal yang menganggap proyek itu memang proyek. Selain itu, para mandor ikut memeras tukang dan karena mereka merasa telah berjasa memberikan pekerjaan buat tukang bantu. Dan dari kutipan tersebut, anak-anak proyek menjadi representasi yang termasuk dalam kelas bawah, dalam teori Marx. Anak-anak proyek yang harus meninggalkan bangku sekolah demi mendapatkan uang untuk bertahan hidup menunjukkan bahwa mereka sebagai penguasaan materi ekonomi yang rendah. Mereka menjadi bagian masyarakat yang tidak memiliki modal, sehingga untuk menunjang hidupnya mereka harus bergantung pada pemilik modal. Poin yang C yaitu analisis aktivitas-aktivitas sosial dalam relasi antar tokoh. Konsep kelas sosial ditelaah dari aspek ideologi sosial, yaitu keberadaan ideologi antar kelas yang menyebabkan terjadinya konflik sosial antar kelas. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis ideologi sosial ini, maka bisa diungkap tentang kelas sosial yang digunakan dalam konflik sosial tersebut. Yang pertama yaitu Kabul dengan orang-orang proyek, yang mana terbukti pada halaman yaitu ke-57. Di luar, kegiatan proyek sudah mulai terasa. Puluhan tukang dan kernetnya mulai keluar dari bedeng-bedeng dengan pakaian kerja yang formal, penutup kepala apa saja. Kabul mencari Kang Asep, memintanya mengambil beberapa tenaga untuk menyiapkan tempat balok-balok beton yang akan datang siang ini. Mesin penyedot air yang kemarin agak rewel diperintahkan diperbaiki agar pembuatan tiang jembatan yang sudah mulai jangan terlambat. Cak Mun datang untuk melaporkan stok kawat las sudah menipis, tapi Bejo yang merupakan tukang batu masih jongkok di dekat penjual nasi bungkus. Dia buru-buru bangun karena melihat Kabul datang. Suapan nasi terakhir dilakukan sambil berjalan. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwasanya Kabul merupakan representasi kelas atas dan para tukang atau pekerja proyek sebagai kelas bawah. Hubungan antar kelas sosial ini menimbulkan kesadaran semu pada diri para pekerja proyek, sehingga mereka tidak dapat menolak apapun yang ditawarkan atau yang diperintahkan oleh Kabul. Nah, yang kedua yaitu Pak Kades dengan orang-orang partai LM, yang mana terbukti pada halaman 93. Tenda, jangan lupa tenda, karena yang jadi pembicara adalah menteri. Soal tenda jangan dianggap kecil. Orang-orang proyek akan Anda minta melaksanakan pemasangan tenda upacara, tenda terbaik yang bisa didapat di kabupaten ini. Kami tadi melihat jalan menuju lapangan desa belum diteraskan, ujar Kabul juga. Sepantasnya ketua umum GLM harus selalu lewat jalan aspal. Ya, itu pun akan menjadi bagian orang-orang proyek. Mereka juga akan memindahkan generator,
menyiapkan corong-corong, podium, dan mengurus pembiayaan perjalanan ketua umum dan para pengawalnya. Nah, sekarang saudara Kades, apa yang ingin saudara sampaikan kepada kami? Nah, dari kutipan tersebut menggambarkan hubungan relasi antar kelas dalam konteks sosial masyarakat desa dengan para orang partai PLN tidak menjadi persoalan. Hal ini dikarenakan kesadaran semu sebagai ideologi masyarakat desa yang didasarkan pada nilai kehidupan dan humanisme mampu menjadi pengikat dan penyatu hubungan antar kelas yang padu, sehingga stratifikasi sosial antar kelas biasa bisa dan cenderung tidak nampak. Meskipun begitu, dalam pandangan Marx, bagaimanapun bentuk sumber kesadaran kolektif, kesadaran semu ini membuat kelas bawah tetap berada dalam keadaan tereksploitasi oleh kelas atas. Apapun itu, Pak Kades harus tetap dalam keadaan tereksploitasi secara sosial karena ketergantungannya pada orang partai yang kapan saja bisa mencapai jabatannya sebagai seorang kepala desa. Poin yang D yaitu relasi struktur kelas sosial sastra dengan struktur kelas sosial masyarakat. Berdasarkan hasil analisa tersebut dapat disimpulkan adanya dua latar belakang sosial terjadinya peristiwa, yaitu yang pertama para pekerja proyek selaku masyarakat desa, dan yang kedua sistem kepartaian yang penuh dengan koruptor. Selanjutnya pada bagian ini akan dianalisis relasi kelas sosial dalam masyarakat desa dan kelas sosial dalam pemerintahan dalam karya sastra dengan realitas yang sebenarnya. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, para pekerja proyek selaku masyarakat desa. Pada konteks latar masyarakat desa, menurut Kunchara Ningrat, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem atau istiadat tertentu yang bersifat terus-menerus dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Masyarakat desa berarti suatu kumpulan individu yang memiliki karakteristik yang pola interaksinya masih sederhana, menjunjung tinggi nilai adat istiadat, dan diikat dengan rasa identitas masyarakat pedesaan. Nah, para pekerja proyek yang memiliki pola hidup yang sederhana dapat ditunjukkan dengan pengabdiannya sebagai pekerja proyek yang hanya digaji tidak seberapa. Mereka hanya berpikir dengan bekerja sebagai orang-orang proyek yang hanya digaji tidak seberapa tersebut, mereka hanya berpikir dengan diadanya proyek pembangunan jembatan, impian mereka untuk hidup lebih layak akan terwujud. Mereka tidak menyadari begitu banyak kecurangan yang dilakukan oleh para pelaksana proyek atau kita sebut saja sebagai pemerintah. Sikap mudah percaya kepada orang lain adalah bentuk dari kesadaran semu yang membuat kontradiksi antar kelas sosial menjadi biasa atau bahkan tidak terlihat. Nah, dalam kenyataannya, pola relasi antar kelas sosial yang berlaku pada masyarakat pedesaan didasarkan pada nilai adat istiadat yang dijunjung bersama, yaitu kebersamaan dan juga dalam menggapai impian untuk mendapatkan jembatan yang menghubungkan Sungai Cibawar demi mendapatkan kelayakan hidup bersama. Nah, bagian yang kedua yaitu sistem kepartaian yang penuh dengan koruptor. Kenyataan sosial ini jelas terjadi pada masa ketika para koruptor mulai menyebar di Indonesia. Orang-orang yang tidak mendukung pemerintah akan mencari pemuda atau pemudi potensial untuk dijadikan kader demi menegakkan revolusi di Indonesia. Dengan memanfaatkan kelemahan, para petinggi partai akan membuat kader-kader muda terikat dengan balas budi dan secara sukarela menyerahkan diri menjadi pengabdi partai. Nah, hal ini menyebabkan represivitas sistem relasi yang dibangun oleh orang-orang kelas atas dalam sistem kepartaian. Kepatuhan mutlak terbangun karena kepemilikan modal secara langsung maupun tidak langsung. Akhirnya,
kelas atas terus berkuasa, dan kekuasaannya digunakan untuk semata-mata kepentingan golongan partai. Karena ikatan rasa balas budi inilah status kelas atas, mereka akan selalu terjadi. Selanjutnya, dari hasil analisis tersebut, jika dihubungkan dengan sosiologi pengarang, maka menurut saya teori sosiologi sastra Marxisme ini dapat digunakan untuk menganalisis dari sosiologi pengarang, yakni dengan alasan atau latar belakang apa pengarang menciptakan karya tersebut. Hal ini dikarenakan sebenarnya yang bisa dirumuskan tentang teori sosial Marx dalam relasinya dengan sastra adalah pengarang, yang merupakan individu dan bagian dari anggota masyarakat yang produksi pikiran dan kesadarannya ditentukan oleh aktivitas material atau ekonomi sebagai infrastrukturnya. Sehingga kedudukan kelas sosial ekonomi pengarang menjadi faktor utama yang menentukan kesadaran dan pikiran serta perasaan pengarang, di mana dipengaruhi oleh kelas sosialnya, sehingga isi dan substansi pikiran dan perasaan selalu menggambarkan kedudukan kelas sosial pengarang. Nah, selain itu juga, cara Ahmad Tohari dalam mengkritisi pemerintahan Orde Baru ini cukup unik. Tak hanya membuat pembaca bosan, Ahmad Tohari ini tidak membuat pembaca merasa bosan, akan tetapi pembaca akan tetap merasa tertarik karena tetap mampu memainkannya seperti ombak yang sedang meninggalkan riak dalam hati para pembaca. Tokoh-tokohnya pun digambarkan dengan penuh kesan yang mendalam, sehingga cara penyampaiannya yang lugas namun juga tetap mencapai sasarannya, membuat novel ini tidak mudah membuat bosan dan juga cepat untuk diselesaikan. Nah, hal lucu yang cukup membuat pembaca terkenal dari buku ini adalah Pak Tohari memberikan penutup dengan cara yang cukup lucu atau jenaka, menyindir melalui cerita humor tentang orang-orang proyek di akhirat, yaitu terbukti pada halaman ke-51. Suatu saat di akhirat, penghuni neraka dan penghuni surga ingin saling kunjung. Maka, penghuni kedua tempat itu sepakat membuat jembatan yang akan menghubungkan wilayah neraka dan wilayah surga. Bagian jembatan di wilayah neraka akan dibangun oleh orang neraka, dan sebaliknya. Ternyata penghuni neraka lebih cepat menyelesaikan pekerjaannya daripada para penghuni surga. Dan ketika dicari sebabnya, ditemukan kenyataan di antara para penghuni neraka ternyata banyak mantan orang proyek. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari menggunakan teori sosiologi sastra Marxisme, maka dapat disimpulkan bahwasannya para pekerja proyek yang merupakan masyarakat desa di dekat Sungai Cibawar yang bertindak sebagai kelas bawah, di mana mereka yang awalnya mengira dengan dibangunnya jembatan di dekat Sungai Cibawar dapat meningkatkan kelayakan hidup mereka karena telah mengabdikan dirinya sebagai para pekerja proyek. Rupanya justru dapat dimanfaatkan oleh para kelas atas yang ingin mewujudkan impiannya sendiri dengan memeras tenaga masyarakat kecil. Itulah tadi uraian dari hasil analisis novel Orang-Orang Proyek dengan menggunakan teori sastra Marxisme, yaitu mengenai kelas sosial dan juga ekonomi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.